Pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang dengan dua tamu yang telah hadir di TVRI pada sore hari ini tentang program nasional pemberdayaan masyarakat madani atau yang lebih dikenal dengan PNPM. Tentu kita sudah mengetahui bersama apa itu PNPM dan karena program PNPM tersebar di pelosok pedesaan. Dan pada sore hari ini kita akan memperbincangkan bagaimana PNPM yang sudah berlangsung di Lampung, bagaimana masa depannya, apakah PNPM ini akan berlangsung terus atau seperti apa ke depannya. Baiklah, pada sore hari ini di studio kita telah hadir dua narasumber yang akan membahas tema kita pada sore hari ini, yakni implementasi tata kelola PNPM. Pertama saya akan memperkenalkan Bapak Amir Mahmud Hasan. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Beliau adalah koordinator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung. Dan narasumber kita yang kedua, saya akan menyapa Pak Muhammad Sarif Abadi. Apa kabar Pak Muhammad Sarif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Sarif aja ya. 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 Beliau adalah Direktur Kantor Bantuan Hukum Lampung yang banyak membantu program PNPM Mandiri di Provinsi Lampung. Pemirsa, terutama Anda yang mengikuti program ini dan pernah terlibat dalam program ini, kami mengundang partisipasi Anda melalui pesawat 0721262746. Sekali lagi 0721262746. Anda dapat memberikan saran, masukan, dan evaluasi terhadap program PNPM di Provinsi Lampung ini. Baik pemirsa, yang pertama saya akan berbincang dengan Pak Amir Mahmud. Pak Amir, kita tahu bahwa program ini sangat memasyarakat di seluruh Indonesia, termasuk juga di Lampung, dan sejak tahun 2009, tepatnya di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program ini berlangsung hingga kini. Yang ingin kita tahu sekarang di Lampung, khususnya PNPM Mandiri Perdesaan, ini kondisi terakhir seperti apa pelaksanaannya? Ya, terima kasih Bung Amir dan selamat sore pemirsa TVRI Lampung, khususnya kawan-kawan fasilitator dan pelaku program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung. Jadi perlu kita ceritakan sedikit bahwa di PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung ini saat ini ada di 143 lokasi kecamatan ya, berada di 12 kabupaten dan ada 1.762 desa yang kita saat ini kelola. Dan memang bantuan dari BLM pemerintah dari tahun 2012 ke tahun 2013 ini mengalami penurunan ya, dan itu salah satu indikasi dari bahwa ternyata angka-angka kemiskinan di Provinsi Lampung juga sudah mulai menurun. Jadi BLM dari pusat juga memang dikucurkan juga menurun di tahun 2013 dan kelak di tahun 2014 juga ada penurunan. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret tahun 2010 dulu, bahwa PNPM Mandiri secara umum adalah program pemberdayaan masyarakat, merupakan kebijakan nasional ya tentang pemberdayaan masyarakat ya, diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat sosial ya. Kemudian kelembagaan lokal, kemudian local government, termasuk juga memberikan aset-aset kepada kelompok-kelompok miskin di perdesaan, khususnya di perdesaan dan perkotaan di mana kantong-kantong kemiskinan berada. Nah, itu kondisi saat ini. Memang di tahun 2013 kita masih pelaksanaan kegiatan di tahun 2013 ini, pencairan dana BLM baik yang bersumber dari APBN pusat maupun yang bersumber dari cost sharing APBD daerah, dan semua itu memang ditarget Pak sebelum Desember 2013 ini sudah harus tuntas semua, baik pada pencairan dananya maupun pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Termasuk juga kita memang mengelola pengelolaan dana bergulir yang sangat besar di Provinsi Lampung. Baik. Itu Bang Amir. Ya, tadi ada pernyataan Pak Amir yang menarik. Ada penurunan dana dari 2012 ke 2013. Ini sebetulnya prestasi ya, karena berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jadi artinya kalau dia bantuannya itu berkurang, artinya bukan berarti jelek ya, tapi justru bagus gitu ya. Iya. Jadi memang salah satu indikator keberhasilan program ini adalah terjadinya penurunan angka kemiskinan, dan itu konsekuensi logisnya. Ketika angka-angka kemiskinan di Provinsi Lampung menurun atau di provinsi manapun di tanah air ini menurun ya, maka
bantuan langsung masyarakat atau BLM bersumber dari APBN memang mengalami penurunan karena disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin yang ada. Nah, memang ini sedikit kontradiktif dengan keinginan masyarakat karena masyarakat ingin semakin banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat masuk ke desa-desa ya. Tetapi dengan keberhasilan dari beberapa program, bukan hanya PNPM Mandiri Perdesaan, tapi ada perkotaan, ada PNPM lainnya, dan semua program-program penanggulangan kemiskinan, ini menunjukkan bahwa program-program ini sedikit banyak memang sudah mengalami keberhasilan dan turut berkontribusi dalam penurunan angka-angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Ya, kalau kita baca memang statistik baik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik maupun dari kajian ekonomi regionalnya Bank Indonesia, memang dilaporkan kemiskinan di Lampung ini katanya memang menurun seperti itu. Tapi indikator yang dipakai untuk mengatakan bahwa kemiskinan menurun itu seperti apa, Pak Amir? Ya, memang bukan kapasitas kami untuk mengklaim. Maksud saya yang dipakai PNPM lah misalnya. Nah, kalau di PNPM ini memang kita keberdayaan masyarakat ya. Jadi secara ekonomi, secara hitung-hitungan akuntansi memang kita tidak memiliki parameter atau instrumennya. Tapi memang keberdayaan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan pembangunan dan pengelolaan pembangunan di tingkat perdesaan yang memang sudah mengalami kemajuan. Artinya pada aspek itu program-program PNPM Mandiri Perdesaan berada pada keberdayaan masyarakat. Karena ini memang bukan program yang langsung main sulap saja, tapi memang memerlukan kerja yang panjang ya dari sebuah program pemberdayaan masyarakat khususnya di PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga dengan keberdayaan dan kemandirian masyarakat mereka mampu menolong dirinya sendiri. Nah, pada instrumen lain biasanya dari dinas sosial atau dari Biro Pusat Statistik itu mereka punya instrumen dari mulai peningkatan status ekonominya, kemudian daya beli dan sebagainya. Tapi memang kalau di PNPM Mandiri Perdesaan kita tidak punya instrumen khusus untuk mengukur itu. Ya, oke, baik. Dalam menjalankan program ini tentu ada arah kebijakan yang harus dipatuhi, juga ada apa namanya pilar-pilar juga. Ini lagi musim tren istilah pilar nih Pak Amir. Ya, ada 4 pilar kebangsaan. Nah, di PNPM juga ternyata ada 4 pilar arah kebijakan itu. Barangkali dari arah 5 pilar itu kita akan berbicara pada sore ini adalah soal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Karena ini penting, karena ini bagian dari 5 pilar yang terakhir. Nah, sekarang ini bagaimana pengembangan pilar-pilar kebijakan PNPM ini di Lampung? Ya, terima kasih. Jadi memang PNPM ini mengikuti RPJM nasional ya, jadi 2009-2014. Maka dipastikan tahun 2014 PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri secara umum itu memang akan berakhir. Nah, berakhirnya juga karena mengikuti RPJM nasional. Tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana pasca 2014? Apakah program ini akan diakhiri atau kemudian diteruskan? Maka saat ini pemerintah pusat dengan tim Sekretariat Pengendali PNPM itu menyusun sebuah roadmap atau peta jalan ya. Peta jalan ini disusun memang untuk memberikan arah, panduan, prinsip atau kriteria, indikator bagi seluruh stakeholder yang konsen dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga memastikan terjadinya percepatan ya, proses penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya. Nah, dari roadmap atau peta jalan yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah, itu memang ada 5 pilar. Di antaranya pengintegrasian program-program pemberdayaan, penguatan dari kapasitas kelembagaan lokal, kemudian peningkatan kapasitas para pendampingnya. Jadi para pendamping yang hari ini ada di lapangan ini harus ditingkatkan kapasitasnya dan harus disertifikasi untuk keberlanjutannya ke depan. Ada 1.762 tadi itu ya? Ya, itu kader-kader di desa itu. Ya. Nah, kalau fasilitator sendiri ada sekitar 350-an. Ada peningkatan peran pemerintah daerah juga, dan termasuk yang kelima pilarnya, atau pilar yang kelima adalah penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas dari program-program pemberdayaan. Nah, ini yang mungkin cukup menarik untuk kita bahas, meletakkan tentang tata kelola program-program pemberdayaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Begitu kira-kira. Iya. Dan dalam dalam mengimplementasikan atau melaksanakan penguatan ini tentu kita tidak bekerja sendiri ya Pak ya. Catatan yang kami peroleh, kita
ada penguatan bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, ini bentuknya seperti apa? Ya, jadi menjelang berakhirnya PNPM atau sebenarnya sudah dari dulu ya, salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat pada PNPM Mandiri Pedesaan adalah pengelolaan, penanganan, pengaduan dan masalah. Jadi program pemberdayaan ini memang berjalan cukup banyak masalahnya, sehingga dengan adanya masalah yang bisa diselesaikan melalui non litigasi atau litigasi, maka kita melibatkan memang peran-peran dari stakeholder lainnya. Ya. Kita dari 2011 dulu sudah bekerja sama dengan kawan kita di KBH, ada MUU di mana KBH akan membantu kita untuk pelatihan kader-kader hukum. Jadi PNPM Mandiri Pedesaan menyiapkan sedemikian banyak kader. Kita ada di 1.760 desa lebih, dan setiap desa kita memiliki satu kader yang namanya kader hukum, Pak. Ya. Nah, jadi selain kita memiliki 5 kader lainnya, salah satu diantaranya adalah kader hukum. Nah, ini yang kita membutuhkan inisiasi dari teman-teman KBH, peran aktifnya, untuk mengkader teman-teman kader hukum ini sehingga menjadi paralegal. Nah, paralegal ini sangat kita perlukan karena sedemikian kompleks permasalahan program ini ke depannya, itu memang memerlukan treatment-treatment khusus bagi kader-kader kita di masyarakat, terutama dalam pengelolaan masalah pada aspek litigasi. Ya. Nah, pada konteks inilah memang kita membutuhkan kerjasama dengan pihak KBH di Lampung ya. Ya. Baik, saya akan beralih ini karena sudah nyambung dengan Pak Muhammad Syarif Abadi dari KBH Lampung. Ya. Kalau menurut catatan kita memang banyak sekali kasus-kasus hukum yang melibatkan orang-orang yang terlibat dalam PNPM. Ada yang misalnya penyelewengan dana dan segala macam. Nah, bagaimana proses penanganan hukum ini sendiri dalam kasus-kasus PNPM ini, Pak Syarif? Ya, jadi itu diawali dengan semangat keberdayaan kalau bahasa Pak Amir. Jadi ruhnya adalah bantuan hukum dan pemberdayaan hukum. Bantuan hukum itu dilakukan ketika memang kita fokus pada upaya-upaya litigasi. Jadi lebih banyak melibatkan teknis hukum, juga bantuan dari lawyer, asosiasi lawyer gitu. Dan itu sifatnya memang pro bono, karena di Undang-Undang Advokat juga ada 50 jam sebetulnya. Advokat wajib untuk memberikan pelayanan pro bono, pelayanan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi pertama memang kita fokus untuk upaya teknis hukumnya. Lalu yang terpenting adalah itu pemberdayaan hukum. Jadi yang kita lakukan melalui pelatihan-pelatihan kader hukum di tingkat desa. Jadi kita balik logikanya, kalau paralegal selama ini adalah asistennya lawyer, dia sarjana hukum, kemudian besar di kampus dan berinteraksi di kantor-kantor law firm, logika itu kita balik. Jadi proses sifat pemberdayaan ini, karena masalahnya itu ada di desa, maka warga desa yang kita latih, baik itu pemahaman hukum maupun teknis hukumnya. Jadi kalau pemahaman hukum, hukum dasar, terus kemudian perbedaan pidana, perdata, itu juga apa itu hukum progresif misalkan. Jadi wacana-wacana yang keberpihakan bagi masyarakat, banyak ini yang kita berikan. Nah, kemudian kalau teknis hukum, bagaimana masyarakat mampu membuat sebuah kronologis. Kemudian ada juga soal terkait dengan PNPM, bagaimana mereka membuat kontrak, gitu. Hukum perjanjian. Nah, itu juga sering jadi soal di level desa, bahkan di tingkat ini Pak, tingkat pelaku di desa. Ya. Gitu. Oke. Kita berikan dari catatan yang kami miliki, sekarang ini sudah dilatih paralegal ya istilahnya. Ada 1.762 yang tersebar di 12 kabupaten kota se-Provinsi Lampung ini. Kabupaten aja. Kabupaten aja. Iya. Kotanya tidak ada ternyata. PNPM kota. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh paralegal kita ini? Pertama, kita karena basicnya mereka bukan orang yang setiap hari punya SKS atau kuliah di hukum. Yeah. Mereka itu petani, pedagang, pegawai biasa, pemuda, aktivis desa lah. Jadi memang
SKS yang banyak dari kampus, kemudian kita tumpahkan ke mereka, itu tentu secara bertahap gitu. Yang pertama dilakukan dalam gambaran kami ini 1 sampai 2 tahun itu pada proses bagaimana mereka melakukan pendidikan di komunitasnya masing-masing. Jadi kalau kader PNPM ini biasa berinteraksi dengan kelompok tani, mereka memberikan pendidikan hukum di kelompok tani di mana mereka memang biasa terlibat di sana. Pengajian, kemudian ada arisan untuk kelompok pemuda. Itu ruh pertamanya di sana. Jadi mereka coba untuk melakukan pendidikan hukum sendiri. Caranya misalkan ada clippingan koran. Nah, itu yang kita update melalui forum lintas. Ini Pak, jadi, forum lintas desa. Jadi mirip-mirip dengan keluarga sadar hukum zaman dulu gitu ya. Sebetulnya itu sih, itu udah ada, ruhnya itu sebetulnya ada. Dasarnya dulu sudah ada, ini tinggal mungkin lanjutannya. Kalau dulu masyarakat mengenal ada kadarkum, ya, keluarga sadar hukum, sekarang ada paralegal di bidang ini ya. Tapi sebetulnya tata atau perwujudan seperti apa sih yang kita inginkan dengan program ini gitu? Kalau kita kaitkan dengan semangat di level nasional, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 16 2011 mengenai bantuan hukum, di mana paralegal itu bisa direkrut oleh lembaga-lembaga bantuan hukum, kemudian universitas. Jadi memang yang tadi bukan soal paralegal yang asisten lawyer, tapi warga masyarakat kemudian kita latih yang sudah melek hukum lah kira-kira. Sudah melek hukum lah. Nah itu kita coba merawat, maintenance mereka, mengupdate mereka, memperkuat peran mereka dalam komunitasnya di desa, sehingga harapan kita adalah mereka mampu mengadvokasi dirinya sendiri ketika ada persoalan. Tidak terlalu tidak mesti muluk-muluk dengan kasus yang berat. Biasanya di desa itu atau tetangga rumah kita deh, ada persoalan cekcok rumah tangga, ada persoalan hutang piutang gitu. Nanti hukum-hukum yang sifatnya sederhana itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit itu di desa. Nah, kita memperkuat itu. Memperkuat ya, misalnya ada slogan-slogan jangan main hakim sendiri, misalnya sudah umum dulu terdengar di masyarakat ya. Baik, saya beralih ke Pak Amir Mahmud. Pak Amir Mahmud, ini ada salah satu strategi kampanye dalam pilar kelima yang menarik, yaitu tidak ada toleransi bagi korupsi di PNPM. Nah, ini implementasinya seperti apa ini? Iya, jadi memang kita kemarin di bulan Mei ya, tanggal 16 Mei di tahun ini, kita kerjasama dengan KBH, kemudian dengan Sekretariat Tim Mengendali di Menko Kesra. Kita memang menggelar sebuah kegiatan yang namanya Gelar Semangat Anti Korupsi, No Toleration to Corruption di PNPM Mandiri Perdesaan. Kenapa ini harus digagas? Memang kita sekarang harus mencanangkan sebuah gerakan anti korupsi. Jadi gerakan anti korupsi ini memang harus menjadi sebuah gerakan, bukan sebuah program. Kalau program itu memang orang pusat turunkan program dan masyarakat terima program. Tapi ini harus menjadi sebuah gerakan. Jadi memang di PNPM Mandiri Perdesaan kita ada community based monitoring, kemudian ada masyarakat peduli dan sebagainya, termasuk ini juga dibantu oleh teman-teman KBH untuk kita mentreatment paralegal. Nah, ini memang yang menjadi keprihatinan belakangan ini begini Pak, program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah lama ini turun, pelakunya adalah masyarakat desa itu sendiri. Dulu mereka adalah kader-kader desa yang lugu, yang polos, mereka anak-anak baik yang hadir dalam sebuah musyawarah desa, kemudian mereka terpilih menjadi kader. Ketika menjadi kader, kemudian kawan-kawan fasilitator punya tugas untuk mentreatment mereka, mendidik mereka dari nol, dan sampai kemudian mereka menjadi pengelola keuangan di tingkat kecamatan. Itu dana yang dikelola oleh teman-teman kader di tingkat kecamatan itu juga sedikit Pak, itu miliaran. Dan memang ada sedikit pergeseran bahwa belakangan ini ternyata memang pelaku-pelaku tindak penyalahgunaan dana ini justru dari kader-kader sendiri, dan ini perlu menjadi keprihatinan kita bareng-bareng. Nah, makanya kemudian dengan melibatkan semua stakeholder, kita dengan kerjasama dengan KPK, dengan Kejati, dengan LSM, dengan pihak media, KBH, dan teman-teman lain, kita memang mencanangkan sebuah gerakan anti korupsi di PNPM Mandiri Perdesaan, dan termasuk juga gerakan bukan anti ya, tapi tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis
khusus bagi seluruh kader PNPM Mandiri Perdesaan. Jadi tidak boleh ada keterlibatan atau intervensi politik di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Jadi ada dua ini, kampanye anti korupsi ya, dan memang kita mencanangkan gerakan yang tidak atau tidak terlibat ya dalam intervensi politik di daerah. Ya, kalau bisa dijelaskan mungkin seperti apa sih yang paling banyak terjadi penyelewengan di PNPM ini, dalam program PNPM ini? Ya, jadi ada dua hal ya. Yang pertama ada dana BLM langsung ya, atau dana bantuan langsung masyarakat yang saat ini dikelola. Ya. Itu kemungkinan memang ada penyalahgunaan di situ. Yang kedua, yang paling rentan ini sebetulnya dana yang sangat besar di Provinsi Lampung ini. Jumlahnya ada 1/4 triliun itu. Ada 256 miliar. Itu dana bergulir itu. Nah, sebetulnya menurut penelitian dari Sekretariat Pengendali PNPM Mandiri di pusat, itu kebocoran penggunaan atau pengelolaan dana di PNPM Mandiri Perdesaan itu sangat kecil, hanya 0,3%. Tapi 0,3% itu kalau dikali sekian banyak BLM-nya itu ternyata fantastis besar juga itu. Nah, di Provinsi Lampung sendiri memang tidak lebih dari 0,28 ya persen dari total BLM yang kemudian disalahgunakan oleh para pelaku di tingkat masyarakat ya. Modusnya bisa dijelaskan? Modusnya itu kadang-kadang pertama itu membuat kelompok-kelompok fiktif. Jadi dana-dana bergulir ini digulirkan pada kelompok-kelompok fiktif. Nah, mereka bikin kelompok sendiri, digulirkan sendiri, dan pada konteks ini memang ada kelemahan para teman-teman pendamping dengan overload agenda kegiatan di lapangan, padatnya kegiatan, kepengawasan teman-teman fasilitator terhadap pengelolaan dana bergulir memang sedikit berkurang. Nah, di situ ada celah kawan-kawan masuk ya, para pelaku-pelaku atau oknum-oknum ini masuk. Di situ dengan adanya kelompok-kelompok fiktif yang digulirkan itu memang hampir tidak terdeteksi. Tapi memang belakangan ini kita sudah kembali untuk melakukan investigasi secara detail, sehingga sudah ketemu siapa pakai berapa, dipakai buat apa. Dan ini kadang-kadang cukup mencengangkan juga. Makanya kita butuh kerjasama dengan Mas Arif, dengan teman-teman di Kejati, untuk bagaimana caranya kita sama-sama menangani ini. Karena kalau kasus-kasus korupsi di masyarakat ini tidak segera ditangani, ini akan segera menular. Ada kelompok yang macet dibiarkan, maka kelompok lain akan macet semua. Ada yang melaksanakan atau penyalahgunaan dana tidak ditindak, maka ini akan merembet yang lain. Makanya kita memang belakangan ini sudah sangat intensif kita melakukan itu. Ya. Penanganan masalah. Kalau bisa dikasih gambaran sudah berapa yang diseret ke tingkat penuntutan? Barangkali Pak Syarif bisa menjelaskan dari kasus-kasus yang muncul disampaikan oleh Pak Syarif tadi, adakah yang sudah ke penuntutan gitu? Bahkan sudah di LP Raja Basa ada. Sudah ada yang divonis malah. Ada vonis. Jadi di Pringsewu, kemudian pindah hotel ya. Udah pindah hotel Pringsewu, Tanggamus juga. Terbaru ini di Lampung Utara. Gitu. Selebihnya itu, jadi kan gini, ada perbedaan juga soal mekanisme penanganan masalah di PNPM dengan hukum yang formal. Ya. Kalau aparat penegak hukum, polisi maupun jaksa melihat ini, dia menggunakan logika hukum formal, gitu. Tapi PNPM ini sedikit unik karena ada proses deliberasi atau proses musyawarah dulu, proses musyawarah antar desa dari semua pelaku. Bisa misalkan 20 desa kumpul bahwa di desa salah satu kelompok itu ada penyimpangan. Lalu bagaimana musyawarah itu menghasilkan kesepakatan? Bisa pelakunya itu diberikan tenggat waktu untuk melunasi, kemudian ada jaminan, terus kemudian dibuatlah perjanjian perdamaian misalkan ya. Berjanji bahwa pelaku akan mengembalikan uang. Nah, itu prosesnya bisa memakan waktu setengah tahun. Tanggung renteng lah misalnya. Tanggung renteng misalkan. Ada proses itu dulu. Non litigasi dulu. Nah, biasanya KBH juga kadang menjelaskan ini ke kejaksaan maupun ke kepolisian bahwa ini biarkan dulu nih mekanisme yang ada di PNPM ini. Biar masyarakat tangani dulu. Sebetulnya PNPM sudah punya PTO Pak ya, SOP. SOP penanganan masalah. Dan itu memang agak tebal juga. Dan benar Pak Amir, kalau memang dilimpahkan semua ke fasilitator,
terlalu banyak beban pekerjaan. Nah, disitulah kita masuk. Jadi setelah proses di PNPM dan musyawarah di desa itu memang deadlock, mentok, orang ini susah dibina nih, orang ini tidak bisa bernegosiasi gitu. Baru atas kesepakatan dari PNPM provinsi penanganan masalah, spesialis SP2M Pak ya, SP2M. spesialis penanganan masalahnya, tolong KPH nih dampingin. Nah itu urusannya baru lawyer yang mendorong itu. baru Lalu langsung ke kejaksaan, Pak udah selesaiin aja deh. Iya, terlalu banyak urusan. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terutama yang mengelola dana PNPM saat ini, Anda kami undang berpartisipasi, berinteraksi dengan dua narasumber yang hadir pada sore hari ini. Kami membuka line telepon di 0721262746. Sambil menanti partisipasi Anda, saya akan melanjutkan dialog kita yang makin menarik ini. Saya ingin kembali ke pilar kelima tadi. Ini kan kita sekarang memiliki undang-undang KIP ya, keterbukaan informasi publik. Nah, lalu apa kaitan undang-undang ini dengan program yang sedang kita jalankan? Mungkin Pak Sarif bisa menjelaskan. Karena ini adalah dana negara dan sifatnya swakelola Pak ya. Jadi memang warga yang menerima bantuan itu juga bisa melihat detail. Nah, misalkan kalau memang ini pembangunan fisik, berapa ruas jalan yang akan dibangun, terus kemudian speknya seperti apa, itu memang sudah ada papan informasinya dan masyarakat bisa mengawasi karena dia juga mereka juga pelaku untuk membantu proses pembuatan jalan misalkan. Nah, manfaatnya di situ. Jadi proses pengawasannya lebih melekat betulnya, lebih dekat. Nah, yang kita perkuat adalah bagaimana masyarakat juga sadar akan hak ekonomi sosial dia, hak dasarnya, hak asasi yang sifatnya dasar kayak gitu. Sehingga ketika barang ini ada yang dikorupsi, itu bukan hanya pada proses ini barang sudah dikorupsi, tapi hak saya ini sebetulnya sudah hak warga sebagai dia sebagai warga negara sudah diambil, sudah dirampas oleh pelaku itu. Sehingga secara bareng-bareng bersama itu melakukan advokasi dan banyak contoh. Jadi ada 20 kelompok, kemudian mereka mengorganisasi diri, untuk pertama membuat rapat lintas desa, terus kemudian membuat keputusan berita acara. Nah itu kan teknis hukum, kita perkuat di situ. Sampai proses ini mereka mentok, ya sudah ini nggak bisa dinegosiasi, baru minta kita kasihkan berkas ini kasih intel kejaksaan misalnya. Jadi transparansi ini merupakan kunci dari tata kelola PNPM ini saat ini gitu ya. Termasuk hak dasar. Salah hak dasar masyarakat untuk mengetahui informasi apa yang ada di PNPM ini gitu ya. Baik, saya akan ke Pak Amir Mahmud. Ini kan tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa ini tidak boleh terlibat dengan kegiatan politik praktis gitu ya. Tapi kan sekarang ini sulit nih Pak Amir membedakan ini, jangan-jangan ada yang mengklaim ini bantuan dari saya gitu kan. Bagaimana memisahkan kepentingan politik dengan kondisi real yang ada di masyarakat sekarang? Apa yang dilakukan oleh PNPM untuk membedakannya gitu? Iya. Jadi pada prinsipnya saya terutama sangat senang sekali kalau ada kawan-kawan kita fasilitator atau kader-kader kita di masyarakat tampil dalam kancah politik. Iya. Karena mereka orang-orang yang sudah terdidik, teruji, bahkan mereka mungkin pantas untuk berada di mewakili masyarakat ya, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi memang kita memiliki standar operasional prosedur yang memang kita tidak bisa langgar. Artinya apa? Kita sudah sampaikan ke teman-teman fasilitator, siapa-siapa teman-teman yang nyalek di 2014 dan sudah keluar daftar calon tetapnya, DCT-nya sudah keluar gitu ya. Langsung per 1 September mengundurkan diri. Wajib itu ya? Iya wajib. Ya. Kenapa? Karena mereka harus fight. Satu, mereka tidak boleh melukai perasaan rakyat yang memiliki program ini. Yang kedua, tidak boleh forum-forum atau semua sumber dayanya PNPM atau program pemberdayaan masyarakat yang milik rakyat ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi mereka harus keluar dari sistem sehingga mereka bisa merdeka untuk ya katakan melaksanakan kampanye dan sosialisasi dan terusnya. Artinya
orang Jawa bilang nek wedi ojo wani-wani. Tapi nek wani ojo wedi-wedi artinya apa? Kalau memang sudah Kalau berani niat untuk fight aja sekalian gitu. ambil Nah, tapi untuk kader-kader pelaku dari masyarakat ya, tadi kan dari fasilitator dan dari masyarakat. Nah, kita itu ada memang undang-undang yang tahun 2012 itu nomor 8 bahwa itu setiap lembaga-lembaga yang mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, maka dia harus mengundurkan diri. Nah, di situ kita ada unit pengelola kegiatan atau UPK-UPK yang mengelola banyak miliar dana BLM di tingkat kecamatan. Nah, pengurus-pengurus kader-kader terbaik itu beberapa memang maju untuk kontestan 2014 dan mereka memang harus mundur. Ya. Nah, Catatan PNPM sekarang sudah berapa yang mundur? sampai hari ini ada 6 orang fasilitator sudah sampaikan surat ke meja saya dan kita sudah rekomendasikan untuk pengunduran diri. Ya. Nah, tapi itu tadi artinya mereka memang sudah niat untuk memperjuangkan rakyat, kepentingan masyarakat ini melalui jalur legislatif. Ya. Nah, itu jauh lebih bagus sebetulnya daripada masih tetap di program ini. Harus masuk ke dalam sistem kalau ingin memperbaiki merubah sistem. masyarakat gitu ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah pada gitu konteks ya. ini. Cuma jangan pakai fasilitas PNPM. Nah, gitu betul, ya. karena ini milik rakyat ini. Nanti rakyat ada yang terluka. Iya. Baik. Kalau kita ingin mengukur kinerja pencapaian PNPM ini sebetulnya indikatornya apa, Pak Amir? Ya, memang kita tidak menyusun instrumen khusus untuk menyusun tentang keberhasilan. Tapi kita punya key performance indicator ya, jadi KPI kita, bahwa pengambilan keputusan sudah dilakukan sendiri oleh masyarakat secara mandiri. Intervensi-intervensi dari para pemangku kepentingan lainnya pada proses pengambilan keputusan di tingkat desa itu sudah jauh berkurang. Masyarakat sudah mampu mengelola hajat hidupnya sendiri, mulai dari merencanakan pembangunan di desanya, menjawab kemiskinan yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka mampu mengelola dana-dana dari bantuan pemerintah ini dengan baik, mereka mampu bertanggungjawabkan dengan baik, mereka mampu pelihara, dan ini menunjukkan masyarakat sudah mampu untuk pada tata kelola aspek pembangunan yang baik ini sudah berhasil. Nah, adapun kemudian dampak dari program ini ada peningkatan kualitas ekonomi atau pendapatan masyarakat, karena memang PNPM ini setidak-tidaknya dari BLM yang ada itu 30%-nya memang untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi luar biasa untuk dana BLM yang digunakan untuk menambah lapangan kerja masyarakat. Nah, pada aspek itu kemudian ada dampak ekonomi. Nah, ini memang kita nggak ukur ini. Ini ada dinasnya sendiri, ada yang punya kapasitas sendiri untuk mengukurnya ini. Nah, mungkin dari ya katakanlah pendapatan per kapita, dari asupan gizi dan sebagainya, mungkin itu ada indikator ya. Tapi kalau di PNPM Mandiri Perdesaan karena adalah program pemberdayaan, maka indikatornya adalah tingkat keberdayaan dari masyarakat itu. Baik, pemirsa, kami sekali lagi mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog publik kita pada sore hari ini, implementasi tata kelola PNPM di Provinsi Lampung. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui 0721-262-746. Baik, sambil menunggu partisipasi Anda, saya akan berbincang dengan Pak Syarif. Pak Syarif, kalau kita melihat tadi menarik ya apa yang disampaikan bahwa sudah banyak juga yang divonis hukum. Nah, bagaimana mengantisipasi agar hal-hal ini tidak terjadi lagi, karena mengingat dana yang digulirkan dalam PNPM ini hampir 230 miliaran lebih gitu. Ini bukan dana yang sedikit gitu. Ya memang karena ini dana ini dikelola langsung oleh masyarakat ya. Jadi tidak ada proses intervensi misalkan dari fasilitator. Jadi UPK Pak ya, dari level kecamatan itu langsung dapat dana dari pemerintah, terus dikelola di level kecamatan, terus kecamatan coba untuk mendistribusikan ke desa-desa. Proses rentangnya di situ tentang titik rawannya. Jika memang di antara pengurus kecamatan maupun di desa itu dalam lingkup keluarga, itu ada beberapa persoalan di situ. Biasanya ya selirikan mata aja ini barang udah selesai, barang pasti hilang gitu ya. Kalau tanpa bahkan muncul, iya. jadi soal nepotisme juga mesti kita pertegas
gitu. Kemudian hak dasar bukan hanya oleh kepada pelaku PNPM, tapi masyarakat yang memperoleh dampak dari program ini gitu. Itu juga tidak bisa tinggal diam, karena hak dasar mereka untuk tahu lebih jauh sebetulnya berapa dana yang digunakan, kemudian bagaimana implementasinya gitu. Banyak juga masyarakat yang mengadu ke KBH untuk minta advokasi di luar dari pelaku PNPM. Misalkan dia melihat seharusnya menurut hitungan saya 400 meter ini tidak lebih bagus lah dari ini produknya gitu. Tapi kemudian pelaku PNPM juga punya rasionalisasi sendiri. Misalkan jarak yang jauh, terus kemudian kualitas, kenapa dipilih kualitasnya yang lebih rendah? Ini dalam kasus pembangunan jalan misalnya ya? Misalkan ini jalan gitu. Nah di situ proses deliberasi forumnya, jadi proses dialognya, proses musyawarahnya antar masyarakat. Ya. Tetapi kami tidak bisa mentoleransi ketika misalkan ini, mohon maaf, ada wartawan yang amplop misalkan, terus kemudian ada LSM yang nakal kayak gitu untuk ikut itu terlibat. juga. Baik. Ada pemirsa yang ingin bergabung, kita buka kesempatan satu. Halo, selamat sore. Halo. Ya, silakan. Kami sudah mendengar panggilannya. Halo. Nampaknya putus ya. Baik. Bisa dilanjutkan, barangkali kalau kita lihat trennya gitu, tren pelanggaran hukum dari tahun ke tahun seperti apa? Apakah naik atau turun? Semakin ini ya, semakin melekat pada pelaku di level paling bawah. Baik. Ada yang ingin bergabung? Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo, oke. Nampaknya kembali terputus. Barangkali bisa dilanjutkan tadi trennya seperti apa gitu. Jadi makin lama ini karena mereka juga lebih paham pada proses teknis ya. Teknis menjalankan program, pasti dalam sistem itu tidak ada sistem yang tidak ada celah. Celahnya misalkan satu soal nepotisme tadi, memang pengurusnya antar keluarga gitu. Terus kemudian ada fungsi keorganisasian yang nggak berjalan. Jadi yang jalan ini ketuanya, sekretarisnya, bendahara, 3 orang itu aja. Nah, teman-teman yang lain dalam struktur organisasi di level kecamatan misalkan tidak terlibat, itu kurang terlibat. Terus kemudian karena itu ya proses waktu, akhirnya ada kesempatan mereka bisa mulai mencicil untuk dikorupsi itu, dipreteli satu-satu. Karena modusnya itu semua hampir sama, bahkan rentang waktu hingga 1 tahun. Jadi tidak diambil uang 100 juta sekaligus, tapi itu ada proses 1 tahun. Iya. Ada proses sehingga sulit diawasi seperti itu ya. Jadi kalau memang modusnya kira-kira sama, sebetulnya penanganannya sebetulnya jauh lebih mudah atau jauh lebih susah kira-kira? Memang harus dikeroyok bareng-bareng. Harus dikeroyok bareng-bareng. Jadi ya. kader hukum yang sudah dilatih ini juga diperkuat, dirawat, diupdating lagi pemahaman hukum, kemudian hak teknis hukumnya, dan persoalan juga hak dasar, hak asasi yang sifatnya dasar juga harus diperkuat. Baik. Saya butuh waktu deh. Baik, Pak Amir Mahmud, kali ini pertanyaan saya terakhir itu Pak Amir Mahmud, bagaimana harapan dan kedepannya di 2014 terhadap program ini? Ya, program ini sudah bergulir cukup lama ya, bahkan dari tahun 98 sebetulnya. Ya. Cuma memang yang cukup memprihatinkan adalah pertama adalah peran dari pemerintah daerah. Jadi jangan dianggap bahwa program ini berasal dari pusat sehingga kemudian pengelolaannya sifatnya memang top down betul, meskipun programnya bottom up, tapi kalau pengelolaannya dianggap sebagai top down maka peran dari pemerintah daerah ini akan berkurang. Yang kita lihat bahwa perencanaan partisipatif di tengah masyarakat sudah berjalan bagus. Penanganan masalah dari aspek fasilitasi teman-teman fasilitator dan para pendamping ini juga sudah berjalan. Tetapi lagi-lagi peran dari pemerintah daerah memang sangat-sangat diperlukan untuk keberlanjutan atau
akuntabilitas dari program-program yang sudah berjalan sangat bagus ini. Nah, kita berharap bahwa pemerintah melalui regulasi-regulasi yang disusun memang yang sifatnya terukur ya, yang berpihak kepada masyarakat miskin, ini yang akan katakan PNPM sudah menginisiasi, maka mestinya pemerintah daerah yang kemudian melanjutkan ini dengan program-program serupa di tingkat daerah dengan sumber pendanaan dari APBD yang pola pengelolaannya sebagus PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga apa yang sudah berjalan program ini diteruskan ataupun tidak diteruskan tahun-tahun ke depannya, tapi nilai-nilai agung atau nilai luhur dari program ini itu mestinya tetap berlanjut di tingkat daerah. Ya, jangan berhenti dan jadikan ini sebagai stimulus gitu ya Pak ya, penggerak gitu ya. Baik, Bung Syarif, ada dari sisi hukum barangkali harapannya seperti apa di 2014? Ya, karena program ini juga barangkali ganti rezim juga ganti pola kan. Ya. Kadar hukum juga tidak bisa berhenti pada bahwa ini program selesai, kemudian mereka juga selesai gitu. Artinya dengan bekal undang-undang bantuan hukum, terus kemudian sudah ada juga peraturan pelaksananya, dan negara juga sudah memberikan dana bagi organisasi bantuan hukum untuk merawat paralegal, merawat kader-kader desa, sehingga ini bisa menjawab lah soal keberlanjutan paralegal itu di desa atau kader-kader hukum di desa. Karena memang modal pengetahuannya sudah kita berikan di bidang hukum gitu ya. Kalau itu tidak diawasi bersama-sama atau tidak diasah lagi, ya, hilang gitu. Mending kalau hilang, tapi kalau jadi pelaku karena dia tahu celah-celahnya. Baik, terima kasih Pak Syarif, Pak Amir hadirannya di studio TVRI pada sore hari ini. Pemirsa, demikian akhir dialog forum publik kita pada sore hari ini. Mohon maaf bagi yang teleponnya belum sempat kami jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa pada program forum publik mendatang. Setelah ini Anda dapat mengikuti program Warta Lampung. Akhirnya saya Amiruddin Sormin mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.